Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahi dan Huti, brother dan sister dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Abu Aufa dalam acara yang kita cintai, Testi Testi. Di sebelah saya, ini adalah pohon kurma. Nah, di kota Jambi ini, tepatnya di Kabupaten Muara Jambi, itu ada kebun kurma. Nah, untuk informasi mengenai pohon kurma dan cara penanamannya, kita akan kunjungi dan kita akan dapatkan informasi tersebut dari narasumber kita hari ini. Jangan sampai ketinggalan, tonton acara ini sampai habis. Ahi dan Uti, brother dan sister dimanapun berada, kita sudah bersama narasumber kita hari ini, Ahi Yandri, owner PT Kebun Kurma Berjamaah atau PT KKB. Hari ini kita akan menggali informasi dari beliau terkait kurma dan permasalahannya. Sekaligus juga nanti pengalaman pribadi beliau ketika hijrah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ahi Yandri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Masya Allah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Secerah suasana kita hari ini. Alhamdulillah. Amin. Nah, Ahi Yandri, hari ini kita dari tim Jambi Mengaji, sebuah program acara kita, Testi-Testi. Hari ini antum menjadi narasumber kita. Nanti kita sharing informasi terkait kurma dan permasalahannya, sekaligus nanti berbagi kepada ikhwan kita yang ada di rumah. Untuk awalnya, kami persilakan antum untuk perkenalan singkat. Tafadhol. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, nama saya M. Yandri NS, lahir 10 Januari 1989, dari 3 bersaudara. Orang tua saya yang lelaki itu pensiunan pegawai LP, sedangkan sementara ibu saya ibu rumah tangga. Nah, kebetulan saya sarjana teknik pertambangan. Nah, memang larinya sih ke perkebunan ya. Masya Allah. Jadi untuk sekolah sendiri saya pernah sekolah SD di 196 Kota Jambi, sedangkan SMP saya SMP 17 Kota Jambi, SMA Muhammadiyah Kota Jambi juga, dan kuliah itu di Universitas Muara Bungo Teknik Pertambangan. Terima kasih perkenalan singkat dari Ahi Yandri. Nah, kita cerita sedikit flashback antum mengenal manhaj salaf. Jadi sebelum kita sampai nanti ke cerita antum bisa terjun kenapa menggeluti dunia perkurmaan, antum cerita dikit, antum mulai mengenal manhaj salaf. Tafadhal. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi dulu di masa-masa kuliah dulu itu terakhir kali lah, dalam artian masih zaman dulu lah, mungkin zaman jahiliyah ya. Jadi setelah itu mungkin sadar lah di 2013 akhir, sadar lah bahwa ini tidak mungkin terus berlanjut gitu kan. Nah, jadi di 2014 saya mencoba memang sholat tepat 5 waktu, terus yang lain-lain, tapi saya merasa hanya itu aja gitu, nah ngaji segala macam. Jadi intinya sesuai dengan ada istiadat dan nenek moyang kita gitu kan. Nah, setelah itu alhamdulillah 2016 itu anak meninggal gitu kan. Anak perempuan meninggal. Nah, di situ sempat down juga gitu kan. Sementara pada saat itu usaha saya jualan jersey bola. Masya Allah. Nah, jadi jualan jersey bola itu saya tidak semangat lagi, dan alhamdulillah setelah saya mengetahui juga dari Ustadz Erwandi Tarmizi bahwa menjual barang-barang KW itu tidak diperbolehkan. Saya terus menggali ilmu dari Ustadz Erwandi tahun 2016 saya lihat di YouTube, beli buku HAMK juga gitu kan, jilid 12 kalau nggak saya beli. Nah, di situ saya waktu lihat YouTube pas lihat Ustadz Erwandi itu kan ada Ustadz lain, ada Ustadz Syafiq, Ustadz Halid. Saya tertarik, ini siapa gitu kan. Saya tertarik, saya juga dengari Ustadz Syafiq, Ustadz Halid. Alhamdulillah sejak itu beserta istri dan anak juga saya mulai mempelajari syalaf ini tersebut. Sampai alhamdulillah sekarang mohon doa juga supaya tetap istiqomah dan lain-lain. Baik. Berarti itu awal antum mengenal manhaj salaf. Betul. Nah, kalau sekarang kita masuk ke ini apa inti kita hari ini. Jadi kita cerita hari ini itu mengenai dunia kurma. Nah, kenapa antum memilih kurma? Ada nggak latar belakangnya? Oke, jadi begini. Jadi awalnya kalau kurma kan otomatis kita pun dari kecil sudah tahu kurma sebenarnya. Ini adalah makanan dari Arab yang di bulan puasa dan paling Lebaran populer, paling populer di situ. Nah, jadi setelah anak saya meninggal di 2016 saya putuskan berhenti menjual jersey bola. Stop ya. Stop, dan alhamdulillah pada saat itu untuk makan pun memang sulit. Ya kadang pakai garam gitu kan. Ya itulah, seperti itulah, makan dulu kerupuk, kecap dan lain-lain.
Nah, yang saya kuliah kan di Bungo tadi kan. Yeah. Nah, kuliah di Bungo, dosen saya menghubungi, Yandri gitu ya, bisa tolong jualkan tanah ibu dah. Ada tanah lah di Bagan Pete gitu nah kan. Jambi ya? Iya, jadi ya udahlah nanti dikasih fee sekian kata ibu itu kan. Ya udah saya coba menggeluti itu, coba saya jual gitu kan, otomatis saya harus masuk grup-grup properti Jambi gitu nah kan. Yeah. Masuk grup. Nah, itu akhirnya di suatu 2017 pertengahan muncul di beranda saya bahwa ada pohon kurma. Di situ saya ingat jelas itu kafling kebun kurma bla 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 di Jawa Barat, di Bogor gitu nah kan. Oh, ini apa saya bilang kan, terus ada lagi keterangan bahwa pohon kurma hidup 90 tahun, harga bibit jutaan. Nah, ini apa gitu nah kan. Nah, saya semakin tertarik untuk itu gitu. Nah, langsung saya berpikir kan, oh mungkin ini satu peluang gitu nah kan. Jadi saya coba menyusun konsep, ide, program dan lain-lain. Saat itu juga saya sudah bertekad bahwa saya ingin menjadi pionir kurma di Provinsi Jambi. Walaupun saya tahu pada saat itu sudah banyak juga penggiat-penggiat kurma lain mungkin kurang terekspos atau gimana gitu nah kan. Saya ingin ini kan muslim gitu nah kan. Saya jangan sampai asing dan asing duluan daripada kurma ini. Kita muslim harus duluan. Itulah awalnya. Awalnya ya. Nah, kan gini, kalau kita cerita masalah populer, tanaman populer. Atau tadi cerita sedikit awalnya teknik basic antum tadi teknik ya. Teknik pertambangan. Teknik pertambangan. Betul. Terus antum bisa melenceng jadi ke anggaplah mungkin perkebunan atau pertanian. Nah, kan waktu itu kan antum melihat prospeknya kan, kalau idealnya pada waktu itu kan antum tahunya bahwa yang lebih prospek itu kan kebun sawit pada saat itu sebenarnya. Betul. Nah, kenapa kok bisa jadi yakin kurma? Jadi kembali ke tadi bahwa kurma adalah tanaman yang disebut di Al-Qur'an berpuluh-puluh kali, lebih dari 10 kali bahkan 20 kali gitu nah kan. Betul. Nah, ini harus kita kembangkan gitu nah. Kenapa sawit gitu nah? Karena sawit sudah banyak. Bahkan sawit ini muslim pun yang nanam sawit juga sudah banyak gitu nah kan. Nah, ini satu potensi sih gitu nah. Itu lebih bagaimana dasarnya membuat orang jadi senang gitu nah. Walaupun saya pribadi pun belum mengerti tentang kurma, terutama teknis budidaya. Saya paling tidak mengerti, bahkan sampai sekarang pun mungkin saya masih kurang paham tentang teknis budidaya. Tapi saya ingin membuat orang senang dengan kurma tersebut. Masya Allah. Berarti kita mulai dari nol, benar-benar dari nol. Betul, dari nol. Masya Allah, baik. Nah, ini gini. Kan kalau perjalanan antum kan itu mulai dari nol. Antum pernah sebelumnya kan pernah kerja atau mungkin pengalaman awal setelah mengenal kurma itu jadi ikut orang dulu atau langsung yang seperti sekarang? Ya. Jadi setelah pertengahan 2017 tadi saya terus menggali ilmu tentang kurma gitu nah ya. Kalau ilmu tentang kurma insya Allah saya cepat memahami karena itu sebatas teori gitu kan. Memang teknis budidaya yang sulit tadi gitu nah. Nah, jadi terus di situ saya berpikir kan bagaimana masyarakat Provinsi Jambi bisa memiliki kebun kurma. Jadi pada saat itu saya mendirikan Asosiasi Penggiat Kurma Provinsi Jambi. Nah, di situ saya ajak kawan-kawan itu masih sulit percaya gitu kan. Enggan saya ajak gitu nah, malas-malasan. Jadi di situ alhamdulillah saya waktu itu pendiri sekaligus ketua. Nah, itu memang sempat berjalan beberapa lama sampai akhirnya saya memikirkan bahwa bagaimana metode tadi. Saya rasa ini dengan coupling gitu nah. Dengan coupling jadi masyarakat bisa memiliki semua gitu nah kan. Apalagi dengan sistem kredit gitu nah kan, dengan bayar DP, diangsur mereka sudah bisa memiliki kebun kurma. Nah, terus sejak saat itu juga saya mencoba menuangkan program saya, ide saya ke banyak orang. Terutama pemilik lahan, pemilik modal. Semacam proposal lah gitu ya. Betul, tapi memang masih proposal ya ala kadarnya. Soal kurma kan belum terbatas ya bahannya gitu ya. Tapi saya ditolak terus. Panjang waktu sampai akhirnya Januari 2019. Itu saya putuskan ini sepertinya dengan apa program saya, ide saya, mereka tidak akan ada yang percaya dan mereka tidak akan yang bisa melihat prospek ke depan gitu nah kan. Akhirnya saya sudah berhubungan dengan salah satu perusahaan juga di luar Jambi. Saya katakan bahwa mau nggak buka kafling kurma di Jambi. Dan alhamdulillah mereka mau, mereka survei pada 23 Maret 2019 survei pertama kali. Kami survei ke Moro Jambi, ke Seralangun. Tapi saya dituruni di Bungo waktu itu. Dituruni di Bungo. Nah, kebetulan pada saat itu di Seralangun ba'da maghrib. Saya ditawari Pak Yandri mau nggak jadi manajer di perusahaan kami katanya. Pada saat itu jujur saya pribadi tidak pernah bekerja sama orang. Saya tahu kemampuan saya gitu nah kan, tapi pada saat itu semoga ini jawaban dari Allah bagaimana untuk menaiki derajat kehidupan mungkin. Pada saat itu inti saya bilang ya saya terima. Nah, saat itu saya kerja sama orang di kafling kebun kurma periode April 2019 sampai 2018 April sampai Maret 2019. Itu saya kerja sama orang. Setelah itu saya buka perusahaan sendiri yaitu PT Kebun Kurma Berjamaah seperti yang kita bahas di awal tadi. Berarti basicnya memang antum
dikariskan sama Allah, tidak bekerja sebagai pegawai ataupun kerja sama orang, berarti alhamdulillah dikasih jalan jadi pemiliknya atau langsung jadi bosnya. Masya Allah, nah, Ana mau tanyakan lagi ini. Kenapa antum begitu yakin pilihannya tadi itu kurma dan antum begitu yakin menetapkan pilihan kurma? Kenapa tidak yang lain? Kenapa kurma dan begitu yakin bahwa kurma ini bisa tumbuh, bisa berbuah? Nah, dasar keyakinan antum itu apa? Betul. Nah, jadi pertama awal-awal pun saya pribadi sama seperti orang mungkin gitu, nah mungkin sama seperti antum juga ragu-ragu ya? Iya, ragu, ini kurma bisa atau tidak gitu, nah kan. Tapi saya orang penasaran gitu, nah kan. Satu hal ini harus saya pelajari dulu, terus akhirnya saya yakin gitu, nah. Saya yakin ini kurma ini bisa berbuah. Kenapa? Pada saat saya terjun langsung di situ kan saya pelajari gitu kan. Saya menjadi pendiri, saya menjadi ketua, saya menjadi manajer. Terus saya pun melihat bahkan mencicipi kurma yang berbuah di Provinsi Jambi gitu, nah kan ada 2 tempat gitu, nah yang saya lihat langsung berbuah. Saya main-main ke kebun kurma Thailand. Nah di situ saya lihat gitu kan, Thailand sama Indonesia nggak ada beda kok, sama-sama tropis, kelembapan, suhu, sulfur, bla 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 itu kan hampir sama gitu, nah kan. Nah tadi saya makin yakin, terus saya berkunjung ke luar Jambi, ke Jawa, ke Jogja, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah. Nah ini ada pohon kurma yang berbuah gitu, nah kan. Kenapa tidak gitu, nah. Dan sementara dari literatur yang saya baca gitu, nah kan, bahkan PBB sempat mengatakan tahun 1962 dulu, 40 bahkan sampai 50 tahun ke depan akan terjadi pemanasan global. Dan ternyata benar memang kan, mereka menyarankan bahwa tanamlah kurma. Nah, PBB ya? Iya, ini bukan orang muslim, non-muslim gitu, nah kan. Itu salah satu. Yang kedua, ada saudara kita bertanya kepada petani Thailand, Pak, kenapa Anda tanam kurma gitu, nah kan? Anda muslim, saya tidak muslim, apa hubungannya sama muslim gitu, nah kan? Ya, saya ingin ambil keberkahan dari Nabi kalian. Nah, ini Buddha ngomong seperti itu gitu, nah kan kalau kurma pasti Muslim gitu, nah kan. Nah, betul dah. Dan di Oman dari puluhan, mungkin bukan ratusan hektar lahan bekas sawit, kan itu kan tandus segala macam itu kan ditanam kurma kembali subur. Tumbuh kembali. Nah, ini apa gitu, nah kan. Nah, sementara saya ngomong lingkup Jambi gitu ya. Nah, di Jambi ini kita muslim kok gitu, nah. Lahan kita bagus kok gitu, nah kan. Pohon ubi saja dilempar batang ubi tumbuh. Betul. Kenapa kurma tidak gitu, nah kan. Nah, intinya keyakinan inilah yang harus saya bangun dari dulu sampai sekarang. Masih belum juga sih gitu. Masih belum juga karena masih banyak orang belum percaya gitu, nah kan. Tapi insya Allah lah saya mohon doa juga semoga rakyat Jambi nanti semakin banyak yang percaya kurma bisa berbuah. Insya Allah ya. Jual kapling kebun kurma tanpa riba. Nah, antum tolong jelaskan seperti apa. Mungkin sekaligus bisa, siapa tahu nanti yang teman-teman di rumah, Ikhwan di rumah yang tertarik, bisa jadi nanti bisa merapat ke tempat antum. Betul. Nah, jadi saat saya mengenal kafling kebun kurma, tapi sebelum itu saya dengar Ustaz Erwan di Tarmizi gitu, nah kan. Konsultasi itu, ya? Betul. Ada juga sih sempat SMS beliau ataupun memang dengar-dengar itu kan beliau kan memang katakanlah pakar ekonomi syariat Indonesia gitu, sebenarnya Islam di Indonesia gitu, nah kan. Jadi ini barometer sebenarnya Ibaratnya itu kan memang sulit sih gitu, nah karena saya tahu sendiri kalau perusahaan syariah tanpa riba itu kan tidak ada bank gitu, nah kan, segala macam. Nah ini sangat sulit gitu, nah sampai memang buka kafling kebun kurma ini pun PT KKB pun saya pribadi kalau bisa dikatakan nol modal bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena awalnya memang kepercayaan orang. Masya Allah. Oke, ini Yandri ada uang gitu, nah kan, silakanlah. Seperti itu saja awalnya gitu, nah kan. Ya akhirnya mereka jadi beli kafling kurma dengan duit yang dipinjamkan tadi segala macam gitu, nah jadi awalnya memang sulit karena kita harus mengeluarkan modal di awal untuk pengerjaan, sementara uang yang masuk itu kan bertahap, betul kan? Nah kecuali kita ada konvensional, mungkin ada dana masuk dari bank segala macam gitu, nah kan. Nah jadi memang yang kami usung sekarang memang seperti kredit contohnya ya, itu tidak ada denda, tidak ada sita, tidak ada akad batil juga insya Allah, dan lain-lain seperti itu. Nah jadi misal gini, contoh misal, ini saya berminat, nah saya misalnya mau beli kapling, nah, gimana caranya? Jadi kalau beli kafling itu datang ke kantor tentunya ya, datang ke kantor, di situ sudah kami sediakan set plan. Set plan itu untuk dilihat lah oleh para calon konsumen bahwa ada blok-blok kosong di sini, blok yang bisa dipilih di sini, dan mereka tertarik seperti apa. Jika mereka memang minat, boleh beli cash. Nah, saat beli cash itu harganya tertera di brosur. Itu kalau beli cash itu ada bonus jalan-jalan ke kebun kurma Thailand. Jadi satu pembelian cash, satu tiket. Boleh diwakili oleh keluarga yang ada di kakaknya seperti itu. Itu kalau yang cash. Cash pun bisa bertahap. Cash bisa bertahap itu 3 kali bayar seperti itu. Nah, kalau untuk kredit
itu bisa DP dengan harga tertera di brosur juga, terus bayar angsuran per bulan dengan nominal tertera juga sampai beberapa tahun, seperti itu. Maksimal berapa tahun? Maksimal itu yang saat tahap Angsuran? 1, tahap 2 7,5 tahun, angsuran itu 800.000 per bulan. Nah, kalau yang tadi Antum bilang kalau tunai atau cash tadi, itu kan boleh ngangsur juga. Nah, itu sampai berapa lama? 2 bulan sampai 3 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan. Fleksibel, tetap sifatnya fleksibel gitu, nah kan. Gitu ya. Bisa sampai 3 kali ngangsur. Betul, kalau ada minta keringan dari konsumen, kami fleksibel. Oke, silakan dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Nah, kalau kita sekarang ini, kita nih berada di sebutan tadi side plan. Ya. Itu yang project yang keberapa ini? Yang kita duduk di sini. Ya. Panas-panasan. Ya. Nah, ini alhamdulillah tahap 1. Tahap 1 ini ada kurang lebih 11 hektar dan terdiri dari kurang lebih 146 kapling. 146 kapling, alhamdulillah sudah sold out. Sudah sold out semua, Masya tinggal Allah. beberapa kapling yang cash, tinggal berapa persen lah. Oh, yang ada masih ada yang cash? Ada, yang cash masih ada kurang lebih 10 kaplingan. 10 kapling. Berarti masih siap siapa yang mau ya? Masih siap, tapi tentu harga untuk sekarang sudah beda. Oh, berarti kalau cash tidak boleh angsur? Boleh. Oh, boleh juga. Harganya yang berbeda karena dari tahun lalu sampai tahun ini sudah naik gitu kan. Hitungan inflasinya Betul. ya. Masya Allah. Baik. Nah, ini kan di KKB selain menjual kapling kebun kurma, nah sepertinya antum ada unit usaha lain. Apa aja yang sekarang produk apa saja yang dijual di KKB? Oke, baiklah. Jadi selain kapling kebun kurma, tentu kami harus mencari income lain gitu ya. Karena seperti kita bilang tadi, properti syariah tanpa modal itu berat memang gitu kan. Jadi kami harus bisa bertahan hidup dengan jenis-jenis usaha lain. Jadi jenis usaha lain saat ini kami itu jual bibit pohon kurma. Bibit juga. Nah, itu ada di belakang kantor, Nuseri namanya. Terus kami juga ada jual buah kurma, terutama kurma muda ya, karena orientasi kita memang kurma muda di kapling ini gitu kan. Jadi kurma muda saat ini kami masih impor, masih dari Mesir, Yordania, India, Arab gitu kan. Itu juga kami jual. Terus untuk pupuk organik Bionaga, nah itu juga kami jual. Insya Allah itu pupuk organik untuk pembungaan kurma. Di situ juga ada. Nah, terus kami ada juga media tanam, kami ada jual sekam mentah, itu sekam bakar dan lain-lain. Berarti kurma dan permasalahannya berarti siap tersedia ya? Satu paket lah. Satu paket. Betul. Karena kalau beli bibit yang kami pun ada pendampingan gitu lah. Seperti itu. Berarti nanti ditemani ketika sudah beli bibit, kalau misalnya tidak beli lahan, berarti bisa nanam di rumah, nanti ada dibantu ya? Dibantu. Kami bisa berkunjung juga ke sana seperti itu. Masya Allah. Nah, ini sekarang gini, kita masuk lagi ke kurma yang hari ini jadi bahasan kita. Ya. Kan antum sekarang akhirnya kan sudah terjun ke dunia kurma ini. Betul. Selain kemarin antum waktu textbooknya teori, mungkin dari browsing dari apa. Nah, hari ini kan antum sudah terjun langsung dan sudah punya kebun. Nah, kita ingin dengar dari antum cara menanam kurma mungkin dari awal sampai supaya nanti targetnya berapa tahun bisa berbuah, kemudian tahun keberapa bisa panen. Nah, silakan. Jadi untuk kita ngomong pertumbuhan dulu berarti ya. Pertumbuhan dulu, jadi supaya kurma ini tumbuh dengan bagus, intinya itu lubang tanam. Di lubang tanam itu setidaknya kita buat 1 meter. 1 meter lebar, panjang, dan tinggi. 1 meter berarti dalam? Betul, dalam 1 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter. Panjang tadi gitu kan. Nah, jadi itu minimal. Tapi kalau lebih besar lagi, lebih bagus. Karena kenapa kurma-kurma di Thailand itu tumbuh subur? Bahkan bisa dikatakan satu kebun itu rata-rata 99% berbuah gitu kan. Nah, mereka itu rata-rata memang lebih dari 1 meter, 2 meter, bahkan mungkin bisa 3 meter. Itu apanya tuh, dalamnya atau dalam, lebar, segala macam gitu. Gitu. Jadi mereka seperti itu. Nah, itu karena lahannya luas mungkin ya? Enggak. Kalau di Thailand enggak luas lahan, mereka terbatas. Oh gitu ya? Di Thailand kan bukannya lebih boros, jadi malah lebih boros lahan? Tidak lebih boros, itu kan hanya lubang gitu. Nah, tapi kan ditutup juga ujung-ujungnya. Kurmanya tetap situ gitu. Karena nanti untuk sumber makanannya mungkin. Betul. Nah, di situ. Jadi yang kedua setelah itu media tanamnya. Media tanam ini carilah yang media tanam yang renggangkan dan poroskan. Di situ kita bisa pakai sekam mentah, sekam bakar, serbuk gergaji, kohi kambing terutama untuk pertumbuhan gitu ya, rumput-rumput, bahan organik lain, sampah sayuran dan lain-lain. Nah, itu masukkanlah di situ. Kita juga bisa tambahan untuk tangkos, tandan kosong kelapa sawit, bisa kita masukkan, dan di atas juga bisa kita kasih abu boiler. Abu boilernya dari pabrik sawit juga gitu kan. Nah, jadi setelah tadi lubang tanam, terus media tanam, nah terus itu adalah perawatan berkala lagi. Perawatan berkala yaitu meliputin penyiraman, pemupukan, dan lain-lain ke depannya. Seperti itulah itu tumbuhnya. Nah, kalau untuk berbuahnya lagi kan. Nah, untuk berbuah sendiri syarat utama berbuah itu harus kita tahu adalah kurma yang betina, berjenis kelamin betina.
Berarti kalau yang ditanam sini semuanya betina atau seperti apa? Kalau untuk saat ini di sini semua ditanam satu kapling itu 12 pohon. Itu belum tahu jenis kelaminnya betina atau jantan. Oh gitu. Tapi seiring jalannya waktu dengan adanya kebun induk dan tes DNA, jadi jika ada di kapling konsumen yang jantan ya terindikasi jantan, nah itu kami ganti dan kami ganti dengan yang betina. Seperti itu ya. Betul. Supaya bisa berbuah ya. Supaya bisa berbuah. Nah, Begitu. ini kan gini. Anto tadi sudah cerita juga mengenai cara menanam kurma yang baik. Nah, kemudian itu waktu pas konsumen beli, berarti selain kaplingan ada juga berarti pohon itu sendiri. Iya. Nah, untuk penanaman sendiri apakah termasuk di harga pembelian atau ada di luar dari itu? Saat konsumen membeli cash maupun kredit dengan satu kapling, misalkan satu kapling, nah itu sudah dapat tanah 500 meter persegi. Kalau Jambi itu 5 tumbuk gitu ya. 5 tumbuk, ya. Nah, terus ada 12 pohon kurma sudah langsung ditanami oleh PT KKB. Ya. Ada patok pembatas, jadi mereka tahu ada papan nama seperti kita lihat di kiri kanan kita ada papan nama. Nah, terus sertifikat untuk tahap 1, tahap 2 sertifikat atas nama konsumen. Dan nanti setelah panen itu akan dibangunkan satu buah gazebo. Nah, kalau untuk sistem pembibitannya itu mulai dari tanam, kemudian pemupukan segala macam termasuk atau gimana? Termasuk jadi, sampai umur? Sampai panen perdana. Sampai panen perdana? Sampai panen perdana, PT KKB akan rawat sampai panen perdana, setelah itu baru dikembalikan lagi ke konsumen. Betul. Nah, kalau kita perkirakan itu berapa tahun berarti? Panen perdana? Oke. Panen perdana kita perkirakan, karena memang kami akuin ini sendiri lambat, gitu kan banyak kendala sebelumnya, tapi insya Allah 4-5 tahun lagi sudah bisa panen perdana di sini. Berarti harga termasuk perawatan sampai panen perdana mungkin kurang lebih 5 tahun. Iya, kurang lebih 5 tahun. Masya Allah, lumayan lama tuh. Lumayan. Ya. Oke, baik. Jadi ini tadi sudah cerita mengenai kurma, cara menanamnya. Nah, tadi kan balik lagi mengenai ketahuan betina baru bisa berbuah. Betul. Nah, itu di usia berapa ketahuan kita tahunya dia jantan atau betina? Oke, baiklah. Jadi untuk mengetahui pohon kurma itu berjenis betina, itu ada beberapa metode. Yang pertama itu tisu kultur jaringan. Ya. Nah, ini emang dari lab langsung seperti di Inggris, Perancis, Spanyol, dan Uni Emirat Arab, mereka dari awal kecil pun sudah tahu jenis kelaminnya. Ya. Ini jantan, ini betina. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu tes DNA. Tes DNA ini pada saat usia berapapun, mau kita usia 3 bulan, 4 bulan, kita tes DNA, masuk lab, segala macam. Nah, di situ baru ketahuan juga mana yang lebih tinggi unsur betina dan jantannya. Yang ketiga itu dari pohon kurma dari biji. Maksudnya sudah usia 2 tahun atau 2 tahun setengah, itu keluar bunga insya Allah. Ya. Nah, di situ dari bunga kita tahu bahwa ini jantan, ini betina. Karena bunga jantan dan bunga betina itu berbeda. Beda bentuknya. Nah, kalau kita sendiri di kapling kita ini, kalau untuk tes DNA misalnya, yang kita banyak ambil pasti tes DNA ya, yang lebih simpel. Betul. Nah, itu kita bisa tes sendiri kah? Atau harus kirim kemana? Di mana paling dekat? Atau di Jambi ada? Atau harus kemana kirimnya? Jadi awalnya memang kaplingan ini konsepnya untuk mendapatkan jenis kelamin betina yang banyak itu pakai metode kebun induk. Ya. Awalnya gitu kan, tapi seiring jalannya waktu ya terus belajar proses dan insya Allah kami mencoba pakai tes DNA nantinya. Ya. Tes DNA sendiri itu belum bisa dilakukan di Jambi. Ya. Kami terpaksa kirim itu di Bogor. Bogor ya? Betul. Nah, kalau kebun induk sendiri itu milik kita berarti, bukan milik konsumen berarti kalau? Bukan milik konsumen. Nah, kalau kita di sini di mana? Sebelah mana kebun induk? Di belakang kita di situ. Berarti di situ ditanam pohon kurma yang jarak tanamnya itu 2 meter lah. Lebih rapat berarti? Lebih rapat karena untuk ini tadi kan seleksi. Seleksi ya. Kebun induk ini gunanya seleksi jenis kelamin lah. Dan lebih banyak ya pasti ya? Lebih banyak otomatis seperti itu. Nah, seperti pernah Ana dengar itu kan dalam tadi satu kapling 12 batang milik konsumen. Itu terus ditanam. Kalau misalnya nih dalam masa tanam itu terus terjadi misalnya mati, itu diganti atau sistemnya seperti apa? Iya. Jadi saat konsumen membeli kapling, mereka akad, ya kan, akad legalisasi oleh notaris. Nah, di situ tertera kok bahwa jika ada pohon kurma yang mati atau rusak atau sejenisnya gitu kan akan diganti dengan pohon kurma yang lain. Seperti itu. Begitupun kalau jenis kelaminnya jantan akan diganti dengan yang betina juga. Seperti itu. Oh, berarti targetnya pemilik nanti konsumen yang punya kapling itu tahunya jadinya pohon kurmanya betina dan berbuah semua sampai nanti panen perdana. Betul.
Insya Allah gitu. kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Nah, kalau sekarang nih di PT KKB itu yang ditanam ini jenis kurmanya kurma apa? Dan kenapa pemilihannya itu? Apakah karena memang gampang hidup ataukah menyesuaikan dengan kondisi tanah atau seperti apa? Iya, iya. Jadi kan PT KKB ini awalnya sih kan 2019 seperti saya bilang di awal tadi gitu nah kan. Ya. Jadi pada saat 2019 atau lebih tepatnya sih 2017 atau 2018 awal itu ada salah satu varietas kurma di Thailand yang lagi booming. Dalam artian genjah, ya kan, warnanya pun variatif, kuning, merah dan oranye. Nah, jadi memang pada saat itu terinfluence oleh itu KKB gitu nah kan pada saat itu oh ini asli varietas Thailand gitu nah kan yang hampir sama dengan Indonesia gitu kan. Jadi kami pada saat itu menanam setahun setengah yang lalu menanam varietas H1 atau H1 namanya Hengwan. Hengwan. Nah, yang Mr. Heng ini nama orang di Thailand. Ya? Betul, di Thailand. Tepatnya di kalau tidak salah di Provinsi Antong di Thailand. Atau Tonaburi, saya lupa juga tuh. Nah, seperti itulah makanya kami pakai di coupling tahap 1, tahap 2 pakai H1. Berarti yang ditemukan oleh orang Thailand tadi? Betul, varietas asli Thailand. Hasil dari mereka mungkin penelitian ya? Persilangan antar varietas kurma lah seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan kondisi tanah di situ ya kali ya? Seperti betul, itu mungkin. Bisa jadi seperti itu. Nah berarti kalau misalnya nanti nih, kan kalau di Thailand sendiri kan sudah berbuah, sudah panen. Betul. Nah itu nanti mirip-miripnya dengan yang kurma apa? Kalau kita ini kan populer misalnya kita nih, kalau saya pribadi lah contohnya, taunya ajwa, kemudian ada sukari misalnya, atau halas, atau ada yang beredar di pasar kayak apa namanya tuh, yang dari Tunisia ya. Nah, itu lebih miripnya ke yang mana? Oke, berarti kalau kita lebih mirip ini kan kita ngomong kurma muda gitu nah. Oh, kurma muda. Iya, jadi tidak bisa kita bandingkan dengan kurma yang seperti antum sebut tadi gitu nah kan, bahwa ini kurma muda gitu nah, bentuknya juga kuning, merah, oranye, ada seperti itu gitu nah. Oh, berarti tidak sampai yang ke tahap masak. Ya, itu berhubungan juga sama suhu di Indonesia kan, terutama Jambi. Ya. Dan curah hujan yang sangat tinggi di Jambi itu bukan tidak memungkinkan gitu nah. Memungkinkan tapi sulit untuk kita membuat kurma itu menjadi masak kering atau tamar seperti yang antum sebut tadi, seperti itu. Begitu. Iya. Nah, kita kan selama ini tahu kalau yang kita makan adalah kurma masak ya, tadi tamar ya. Tamar. Nah, kenapa antum bisa menyimpulkan tadi prospeknya kurma muda? Apakah cuman sebatas muda itu sudah cukup prospek untuk dijualkah atau diolahkah atau seperti apa? Iya. Jadi awalnya pun saya heran juga gitu nah kan. Ini kok kurma-kurma yang saya pelajari ini kurma-kurma muda semua gitu nah kan. Warna kuning-kuning kok beda dengan yang saya tahu selama ini gitu nah kan. Jadi saya lihat data di detik.com itu impor kurma ke Indonesia itu sangat tinggi. Tiap tahun meningkat. Terus saya lihat lagi di Badan Statistik juga meningkat. Ini belum dihitung dari yang tidak resmi seperti orang naik haji dan umroh gitu nah kan. Nah, jadi memang saya yakini terutama di harga. Harga kurma muda rata-rata yang masuk ke Indonesia 2017 ya. Saya pelajari 2018 itu setidaknya 200.000 paling kecil per kilo. Kurma muda. Kurma muda. Nah, ini kok beda jauh gitu ya dengan kurma yang biasa kan itu paling 100.000. Kecuali varietas ajwa ya. Ajwa mungkin memang tinggi gitu nah kan. Nah, ini prospek gitu. Nah, ditambah lagi mau tidak mau dengan iklim di Indonesia atau Jambi terutama, memang ini yang cocok gitu nah dengan suhu 32 derajat maksimal rata-rata, ya cuman sebatas kurma muda gitu. Kurma muda. Walaupun tidak menutup kemungkinan saya bilang tadi sampai kurma tamar seperti itu. Itulah awalnya karena harga tadi dan memang juga kondisi kita. Itu dasarnya. Nah, berarti kan yang antum ketahui itu kan impor, berarti dari luar ke Indonesia. Nah, sepengetahuan antum, kurma muda itu sendiri kalau di Indonesia untuk diapa? Kalau kita kan taunya kurma yang tamar masak dimakan untuk berbuka puasa, untuk diolah jadi ini jadi ini. Nah, kalau kurma apa istilahnya rutop itu sendiri untuk diolah sebagai apa? Sebagai obatkah? Sebagai apa? Nah, jadi untuk buah rutop ya kita ngomong buahnya ya bukan lain-lain. Nah, buah rutop ini awalnya saya bingung juga cuma dimakan juga mungkin pada saat rasanya itu berpikiran belum maksimal ya? Betul gitu. Awalnya seperti itu. Nah, tapi ternyata di Indonesia ini program hamil gitu nah. Program hamil untuk program hamil. Jadi yang data-data masuk ke Indonesia itu selalu dibikinkan untuk program hamil gitu kan. Mayoritas itu. Emang terlebih banyak lagi khasiat lain gitu nah kan, tapi mayoritas program hamil. Nah, di Indonesia sendiri memang belum banyak yang produksi secara kebun, tapi saya yakini sih, saya berani bilang untuk di Indonesia saya rasa minimal 1000 pohon sudah ada yang berbuah di Indonesia, walaupun sifatnya sporadis. Di itu Jawa ya sebetulnya. Di Indonesia, saya ngomong Indonesia karena bisa Jambi, bisa ini gitu nah kan. Nah, gunanya itu banyak lah, intinya ada yang bikin jus kurma juga melalui kurma muda, dan ini
Kalau saya pernah mencoba jus kurma muda dan jus kurma tamar, dan memang jus kurma muda lebih enak. Seger ya, lebih seger ya. Tapi memang harganya otomatis lebih tinggi. Lebih mahal karena bahan baku lebih mahal. Lebih mahal, betul. Jus kurma juga bisa, bahan-bahan lain juga bisa, pilus kurma, yang lain-lain bisa, wajik kurma, segala macam. Berarti untuk diolah lagi? Diolah lagi sama gitu nah. Sama untuk dengan kurma yang itu bisa diolah juga semuanya. Makanya antum bisa ngambil kesimpulan seperti yang tadi antum studinya ke Thailand. Berarti tanamnya yang jenis ini sampai batas ke rooftop, itu nanti baru kita ibaratnya bisa swasembada. Bisa, betul. Swasembada hasil panen dari Jambi misalnya, betul. Kan. Justru nanti kita tidak mengimpor, kita melakukan ekspor. Masya Allah. Nah ini lagi, Ahi, ini sudah hampir di ujung kita. Jadi kurma, pertama nyebut kurma waktu itu di Jambi, apalagi di Jambi ya, waktu itu di Indonesia aja mungkin 3 tahun yang lalu kurang lebih. 3 tahun yang lalu. Mungkin waktu nyebut kurma, kalau makan biasa, makan kurma walaupun impor. Tapi ketika kita cerita nanam kurma, kayaknya mimpi deh orang ini. Betul. Nah, kami pengen dengar sama dari antum itu suka duka ketika antum terjun ke dunia perkurmaan ini. Mungkin cerita dukanya dulu. Iyalah. Jadi ini berarti flashback ke 3 tahun yang lalu berarti ya. Jadi 3 tahun yang lalu pada saat itu memang kehidupan sih memang saya bilang katakan susah gitu nah. Berat ya? Berat. Jadi untuk menyusun program ide itu saya harus tulis tangan, dibantu istri gitu nah kan, nulis proposal tadi ya? Ya, proposal tadi salah-salah ini harus ke percetakan, tolong ketikin segala macam gitu nah kan, rental itu awalnya seperti itu. Pada saat saya aplikasikan ke bentuk proposal dan saya serahkan ke yang menurut saya mungkin bisa diajak kerjasama, mereka semua kalau orang Jambi asli ngomong kurmo kan, emang bisa kurmo berbuah di Jambi kok katanya. Iya seperti itu kan. Pertanyaan yang sangat mendasar kan? Betul, sangat mendasar seperti itu. Rata-rata seperti itu. Nah, kalau untuk tumbuh awalnya kan, kalau tumbuh sudah banyak yang tumbuh Pak, Bu, Mbak, Tante segala macam kan sudah banyak gitu nah. Tapi kalau berbuah, nah berbuah inilah baru saya jelaskan bahwa yang berbuah itu yang betina gitu nah. Jadi sepanjang saya 2017 sampai 2018 banyak sekali yang mentertawakan. Di media sosial men-inbox atau mengkomen hoax, gila, dan ekstrim sampai gila gitu nah kan. Tapi tidak, karena keyakinan di diri saya pribadi, saya sudah yakin berbuah gitu nah. Saya yakin berbuah gitu nah. Allah pasti maha segalanya gitu nah kan. Tidak penting Jambi, tidak penting apa, insya Allah bisa berbuah gitu nah kan. Saya yakin itu, makanya saya cuma dalam hati cuma ngomong tunggu ya beberapa tahun lagi aku yang ketawa. Nah gitu lah. Pada saat dulu seperti itu kan. Last standing man. Iya, tunggu 4-5 tahun lagi aku yang ketawa. Silakan siapa yang kita buktikan. Betul. Jadi banyaklah cercaan, makian, bahkan dari orang tua saya pun, keluarga pun tidak percaya. Tidak percaya karena mayoritas kita kan memang seperti itu kan. Di Jambi banyak kurma-kurma yang tumbuh tinggi, tapi di masjid tidak berbuah. Itu barometer mereka kan. Tumbuh oke. Berbuah belum tentu. Belum tentu. Itu barometer mereka bisa mengatakan seperti itu kan. Masya Allah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan mereka yang di luar sana yang sempat meragukan juga masih ada. Sampai nanti PT KKB berhasil berbuah kurmanya, kita akan buktikan sama mereka bahwa ini loh proyek kita. Jadi ambisinya itu, tapi semuanya didasari ada sesuatu yang mendasar dan semua juga dilakukan karena Allah gitu kan. Keyakinan kurma berbuah tadi atas Allah tadi. Nah itu duka. Jadi selama antum menjalankan ini, yang paling berkesan pengalamannya tadi duka. Nah kalau sukanya gimana? Sukanya satu aja ya. Mungkin sekarang bonusnya sudah berlimpah, alhamdulillah, atau profitnya sudah luar biasa. Bukan ke situ sih. Masya Allah. Gimana? Kalau cuma kepuasan batin? Itu belum. Kalau saya sih belum gitu nah kan. Kalau untuk kurma belum, karena belum terbukti gitu nah kan. Tapi tumbuh ini sudah sebuah proses progres ini sesuatu yang lumayan gitu kan. Tapi kalau sukanya sih yang paling mendasar sih, di Jambi saya sudah lebih dikenal gitu nah. Masya Allah, populer ya? Mungkin bisa dikatakan seperti itu, tapi ini sebelum KKB gitu ya. Sebelum itu pun mereka sudah tahu saya gaul, kurma, betul. Berarti lebih terekspos lagi ya? Lebih terekspos lagi sejak itu. Dan ketika antum sekarang mau promosi, mau proposal, mau ngajak kerjasama, lebih terbuka dan mereka sudah welcome, lebih yakin karena sudah ada buktinya. Walaupun memang masih proses. Tapi prosesnya sendiri kan, kalau tidak percaya, ayo kita lihat ke kebun. Sudah ada barangnya, sudah ada buktinya. Kami aja pertama juga waktu mau ke sini, kirain, wah ini kok di balik pohon-pohon sawit atau di balik pohon akasia ini. Berarti, ada nggak pohon kurma? Iya, mana? Ternyata alhamdulillah ada. Dan di depan lebih besar pohonnya. Baik, Ahi, ini sebelum kita tutup sesi kita, tolong antum
sharing dikit ke Ahi dan Uhti di rumah, khususnya Ikhwan kita di rumah, yang mungkin kalau mau memiliki kapling di KKB, ataupun nanti siapa tahu ada yang berminat di rumah punya lahan, mau nanam. Nah, antum silakan sharing dikit tips dan trik menanam kurma yang baik. Iya, jadi memang saya akuin lah, saya rasakan juga di Jambi terutama masih banyak sekali ikhwan kita ataupun masyarakat umum lainnya itu tidak percaya kurma bisa berbuah gitu kan. Dan saya juga mengerti nama saya sebagus pun nama saya di Jambi ada juga pasti jeleknya gitu kan, karena tidak ada yang sempurna. Karena mereka pun menilai ini sesuatu yang nantinya blunder loh. Lu 4-3 tahun lagi lu blunder katanya kan, yang sekarang kalau gitu kan. Tidak terbukti ya. Nah, tapi mereka orang luar bagi saya. Kenapa? Karena saya, kawan-kawan saya, tim saya di KKB, kami kenapa bekerja di KKB? Dasarnya juga kurma berbuah. Iya, mereka semua yakin gitu. Nah, kan makanya kami terus berlanjut. Kalau kami sama-sama betul, sama-sama tidak yakin, saya rasa kawan-kawan juga ada mundur segala macam gitu. Nah, kan jadi setiap konsumen lah, atau setiap saya kembali ketemu konsumen, saya selalu mengatakan, Pak, Ibu, Bapak dan Ibu beli kapling di sini itu meliputi banyak hal. Pertama, ini investasi. Yang kedua, ini ekonomi Ibu dan Bapak. Dan bisa jadi rumah tangga. Karena kan kadang ada istri mau, suami nggak mau kan. Jadi walaupun Bapak tidak beli di sini, selalu saya tekankan, tolong, saya minta tolong. Pak, Bu, tolong percaya kurma bisa berbuah. Walaupun bukan di kapling kami, tapi di masjid A, masjid B, rumah A, pondok B gitu nah kan. Selalu saya bilang bahwa di Al-Qur'an pun ya, kalau kita baca Al-Qur'an kita ini kan itu di Al-Qur'an disebut kalau saya tidak salah 20 kali atau 21 kali kurma. Nah, di Al-Qur'an gitu. Nah, kita muslim gitu nah kan, itu yang pertama yang saya bilang gitu nah. Yang kedua, kurma yang selama ini dilihat itu jantan, Pak, Bu gitu nah kan. Wajar tidak bisa berbuah, sama seperti kita lelaki gitu nah. Kita tidak mungkin hamil gitu nah kan, secara kodrat gitu nah kan. Nah, ini yang perlu saya yakinkan. Jadi Bapak dan Ibu tolong percaya kurma bisa berbuah, dan kalaupun mau menanam kurma tidak mau beli kafling di KKB pun tidak masalah, tapi tolong percaya kurma bisa berbuah, silakan tanam kurma dan tolong jangan menjelek-jelekan kurma gitu nah. Ya kan selama ini selalu orang berpendapat alah itu jual tanah biasa, pakai nama kurma gitu kan. Ini ada dasar, tentu ada dasar gitu nah kan kami ini, karena kami yakin kurma berbuah gitu nah. Kalau emang tidak seperti itu kami bisa pakai yang lain, bisa pakai buatin, bidara, segala macam gitu nah kan. Jadi untuk kurma berbuah silakan tolong percaya, lihat lagi Al-Qur'an, lihat lagi banyak literatur, lihat lagi YouTube kurma-kurma yang sudah berbuah, atau mampirlah ke kebun kurma KKB seperti itu. Kalau mau beli kapling silakan datang ke kantor. Ahi dan Uhti, brother dan sister dimanapun berada, sampailah kita di penghujung acara kita hari ini. Satu yang bisa saya ambil dan petik hari ini dari Ahi Yandri, dalam melakukan segala sesuatu, kita harus yakin kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin, dan begitu juga Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Begitu juga termasuk pohon kurma. Bisa tumbuh, bahkan bisa berbuah di Jambi. Insya Allah kita diberikan panjang umur, sehingga kita nanti bisa menyaksikan bersama-sama, di tempat yang sama, kita akan melihat di PT KKB, kurmanya berbuah, dan kita akan panen bersama-sama. Kami kembali menyapa ikhwan yang ada di rumah, yang memiliki referensi tempat ataupun tokoh yang ingin diliput, bisa langsung menghubungi kami dari kru Jambi Mengaji, maupun bisa DM langsung ke sosial media. Kemudian kami dari tim Jambi Mengaji juga membuka donasi untuk keberlangsungan acara ini, dan demi suksesnya kita memiliki rekening untuk donasi tersebut. Saya, Abu Aufa, dan narasumber kita hari ini, serta seluruh kru yang bertugas, mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.